Shalom, selamat pagi kelas 5. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Bertemu lagi dengan Ibu Seli. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan ide pokok dalam paragraf. Ide pokok adalah inti atau gagasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Anak-anak, ide pokok ini memiliki nama lain atau istilah, yaitu bisa juga disebut gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, atau juga bisa disebut dengan inti paragraf. Nah, fungsi dari ide pokok itu sendiri yaitu dapat membantu kita mengetahui inti atau pokok suatu paragraf dan bisa menjadi dasar pengembangan paragraf itu sendiri. Ciri ide pokok menjadi inti dari suatu paragraf atau menjadi pusat pembahasan dalam suatu paragraf. Memiliki kalimat pengembang yang menjadi pendukung atau penjelas. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelas atau alasan menguatkan paragraf tersebut. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Biasa di awal paragraf atau yang biasanya kita sebut dengan paragraf deduktif. Ada juga di akhir paragraf atau biasanya disebut dengan induktif. Dan juga ada yang di awal dan akhir paragraf atau biasanya kita sebut dengan paragraf deduktif induktif. Nah, anak-anak, ciri ide pokok itu juga dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Biasanya untuk memudahkan kita menentukan ide pokok, yaitu di dalam paragraf ada satu kata yang diulang lebih dari satu kali. Nah, itu bisa membantu kita untuk menentukan ide pokok paragraf. Cara menentukan ide pokok. Tentunya kalian harus membaca bacaan atau paragraf tersebut dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir. Kemudian, kalian harus terlebih dahulu menentukan kalimat utama. Dalam kalimat utama tersebut, dapat mempermudah kalian untuk menentukan ide pokok. Caranya, yaitu kalian bisa mengurangi kata-kata yang ada di dalam kalimat utama atau membalik kalimat utama ataupun bisa menyimpulkan kalimat utama. Contoh. Berikut ini adalah contoh paragraf. Ibu harap kalian cermati paragraf ini dengan baik ya. Ayo kita mulai membacanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Dalam paragraf tersebut, kita bisa tentukan kalimat utama terletak di awal paragraf.
yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kalau tadi kita sudah menentukan kalimat utama, itu akan lebih mempermudah kita dalam menentukan ide pokok. Nah, tinggal kita balik saja kalimat utama yang tadi. Jadi kita bisa temukan ide pokoknya, yaitu adalah bergerak adalah ciri makhluk hidup. Nah, sekarang mari kita perhatikan kalimat penjelas dari paragraf tadi. Seperti yang tadi Ibu katakan, bahwa untuk mempermudah kita menentukan ide pokok, kita dapat menemukan ada satu kata yang bisa diulang lebih dari satu kali. Nah, ini mari kita perhatikan kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas dari paragraf tadi yaitu yang pertama, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat penjelas yang kedua adalah makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak bisa perhatikan bahwa kata yang diulang lebih dari satu kali di situ adalah gerak. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Ibu yakin kalian pasti dengan mudah memahaminya. Karena kalian adalah anak-anak luar biasa yang diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.